Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana an ittiba'il hawa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatamil anbiya'i wa imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita baru saja dapat melaksanakan salat fardu zuhur kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah selesai salat kita masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita mendengarkan nasihat Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendengarkan nasihat Allah dan Rasulnya dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Para jamaah yang mulia, ibadah kurban yang kita sangat dianjurkan untuk kita lakukan bagi yang mampu di setiap 10 Zulhijjah dan ditambah hari-hari tasyrik setelahnya. Ini kalau kita lihat penjelasan para ulama di kitab-kitab fikih, salah satu hikmah disyariatkannya itu adalah ihya'an limirathi Ibrahim alaihissalam. Ini seperti ditulis dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, pendapat yang kuat yang dipegang dalam mazhab Syafi'i, bahwa salah satu hikmahnya itu adalah menghidupkan kembali syariatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Syariat berkurban itu awalnya Allah syariatkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan kemudian juga menjadi syariat bagi kita umat Nabi Muhammad. Ini dikarenakan tentunya pada syariat kurban itu ada nilai dan falsafah yang mesti juga harus tumbuh dan hidup dalam kehidupan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-Mumtahanah di ayat 4 dan ayat 6 secara tegas Allah mengatakan bahwa sungguh pada kehidupan Ibrahim dan keluarganya ada contoh teladan yang baik bagi kalian umat Nabi Muhammad. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Itu ayat 4. Di ayat 6-nya laqad kanat lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah. Sungguh pada kehidupan mereka itu bagi kalian umat Muhammad ada keteladanan yang mesti kalian contoh. Para ulama mengatakan, ini dijelaskan di surah As-Saffat mulai ayat 83 sampai ayat 113. Kisah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak satu-satunya yang beliau peroleh di usianya yang sudah uzur. Nabi Ibrahim sendiri mengatakan, Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya anak Ismail dan Ishak alal kibari. Umur saya sudah uzur. Para ulama di tafsir mengatakan umur Ibrahim itu waktu itu sudah 86 tahun. Dan ketika punya anak kedua Ishak, umur Nabi Ibrahim 99 tahun. Di kitab Ar-Rahiqul Makhtum disebutkan masa hidup Nabi Ibrahim itu 130 tahun. Jadi masa itu tidak lagi lama. Kehidupan manusia tidak di zaman Nabi Adam, Nabi Nuh masih 1000 tahun lebih. Bahkan dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum juga disebut Nabi Ismail itu masa hidupnya 137 tahun.
Para jamaah yang mulia, inti daripada ya, pelajaran dari perintah Allah kepada Nabi Ibrahim itu adalah Allah menguji apakah Nabi Ibrahim yang diberi Allah anak satu-satunya sesuai dengan harapan bi ghulamin halim, kemudian sekarang usianya sudah masuk masa remaja, falamma balagha ma'ahu sa'ya, di mana kecintaan Nabi Ibrahim ke anak-anaknya luar biasa. Allah uji apakah kecintaannya kepada anaknya itu sudah melebihi daripada patuh kepada perintah Allah. Tapi Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail dan istrinya yang sangat kokoh fondasi imannya, tetap bahawa Allah harus di atas dari segala apapun yang kita cintai. Maka walaupun itu ujian sangat-sangat berat, dan yang mengakui ujiannya berat bukan kita, bukan Nabi Muhammad, bukan para mufassir, tapi Allah sendiri mengatakan inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguh ini ujian yang sangat nyata berat. Tapi Nabi Ibrahim sukses melewatinya. Ya, karena apa? Karena beliau yakin dengan perintah Allah. Maka ketika keduanya sudah berserah diri kepada Allah, falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Para jamaah yang mulia, ujian yang sama ya, dengan tujuan yang sama tapi beda jenis dan tingkatannya, itu tetap Allah berlakukan kepada kita umat Muhammad sampai dunia kiamat. Apa ujiannya? Adalah ujian apakah kecintaan kita kepada apapun di dunia ini telah kita letakkan di atas daripada kecintaan Allah. Di surat At-Taubah ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul", katakan hai Muhammad, maknanya sampaikan hai Muhammad kepada umatmu, "In kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Beritahu hai Muhammad kepada umatmu, jika bapak-bapak kalian, masuk juga mak-mak kalian, kemudian anak-anak kalian, kemudian saudara-saudara kandung kalian, kemudian istri-istri kalian yang perempuan, suami-suami kalian, kemudian sanak famili kalian, harta yang kalian cari pontang-pelanting, jual beli yang kalian takut rugi, rumah-rumah kalian yang kalian cintai, ini semua lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan berjuang di jalan Allah, maka tunggu Allah akan datang dengan siksanya. Kalau tidak di dunia, pasti di akhirat nantinya. Maka jamaah rahimakumullah, ya, ujian untuk melihat apakah kita ini lebih cinta kepada harta kita, ke jabatan kita, kepada keluarga kita, ke aset kita, daripada kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, itu tetap Allah berlakukan. Hanya saja tingkat ujiannya jauh berbeda dengan Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim anak satu-satunya, itu yang diperintahkan sembelih. Sementara kita ini misalnya dalam satu hari satu malam diberi waktu 24 jam. Yang Allah minta kita yang wajib kita kerjakan, solat cuma 5 waktu. Kalau solat sendiri tidak pakai jamaah 5 menit, dikali 5 jadi 25 menit. 25 menit hanya satu hari yang Allah suruh kita untuk beribadah kepadanya. Tapi dalam kenyataan masih banyak orang-orang yang tidak mengerjakan ini. Mohon maaf, kita boleh negeri ini negeri syariat, tapi kita harus akui masih banyak orang-orang kita yang belum solat 5 waktu. Ya, tidak maksud mendiskreditkan profesi, ya. Tapi kalau kita lihat umumnya tukang-tukang bangunan itu enggak solat. Bahkan tukang yang bangun masjid sendiri, ketika azan berhenti dia enggak kerja, tapi duduk merokok, enggak solat. Ya, begitu juga kalau kita lihat, ya, banyak orang-orang yang belum solat.
Belum lagi kita bicara kemudian apa solat laki-laki secara berjamaah ketika merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk salat. Maka ini di mana-mana di kita belum ada masjid yang jamaahnya itu ya sudah kita katakan ideal. Ya kalau kita lihat misalnya ya azan berkumandang itu sebetulnya si muadzin itu adalah perwakilan Allah karena yang syariatkan azan adalah Allah. Maka ketika kemudian diucapkan lafaz pertama dari azan adalah Allahu Akbar, Allah paling besar. Apapun waktu itu harus kecil berbanding dengan Allah. Lalu diajak kita hayya 'alas salat. Mari sini salat. Untuk apa? Di sini kemenangan. Tapi berapa banyak orang yang kemudian meninggalkan pekerjaannya, kemudian menyahuti panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya kita ini di mulut mengatakan cinta kepada Allah, tapi dalam kenyataan dipanggil-panggil sama Allah tidak digubris. Tapi berbeda kalau kemudian dipanggil oleh pejabat. Ya kalau lagi kasak kusuk ini misalnya mau mutasi, ada orang diberitahu kamu dipanggil Pak Gubernur nanti jam 8 sudah ada. Itu jam 7 sudah ada di pendopo. Ya. Padahal dipanggilnya jam 8. Ya. Sementara azan yang masuk ke kupingnya itu tidak digubris. Seolah-olah dia tidak dipanggil. Bahkan mungkin diajak sama orang lain, yuk kita sholat dulu. Ya, nejak ada ilaiun untuk mayang kero. Ini kenyataannya jamaah rahimakumullah. Yang masalahnya apa? Masalahnya Nabi Ibrahim itu adalah qad saddaqta. Engkau telah yakin betul kepada perintah kami. Makanya jamaah rahimakumullah kita ini imannya di mulut tapi tidak di hati. Ya, salat sendiri oke, misalnya, ya sah dan tidak berdosa kalau kita pegang pendapat yang jumhur. Kalau mazhab Hambali mengatakan tak ada uzur syar'i, salat sendiri bagi laki-laki itu berdosa walaupun salatnya adalah sah. Katakanlah misalnya ya sah dan tidak ini, tapi pahala berjamaah 27. Kenapa kemudian kita masih salat sendiri? Tidak mengambil yang 27. Ya ini masalahnya adalah di tasdik. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis sahih Bukhari, ya, laisal imanu bitamanni. Iman itu bukan diucapkan dia di mulut saja. Walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Tapi dia apa yang diyakini di hati dan dibuktikan dengan amal. Kalau kita meletakkan bahawa Allah yang paling kita cintai, bahawa perintah Allah yang paling terdepan kita patuhi, maka kalau beradu panggilan gubernur dengan panggilan Allah, kita tinggalkan gubernur, kita menuju kepada panggilan Allah. Itu kalau tasdik kita betul. Tapi kalau tasdik kita tidak betul, pasti yang Allah ini nantilah setelah dipanggil gubernur jam 2:30 baru salat. Nah, inilah jamaah rahimakumullah. Jadi ujian yang sama tapi dengan tingkat yang jauh berbeda itu tetap Allah berlakukan dan kita diancam fatarabbasu. Itu artinya dalam bahasa aja kapreh apa? Kapreh apa? Awak dronyo lebih cinta kepada apapun selain Allah, kapreh. Kalau tidak di dunia, memang dunia ini darul amal, tempat berbuat. Ya, di akhirat nanti memang darul jaza, tempat menerima balasan, kapreh apa? Nah, inilah yang diancam kita. Maka jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita dapat belajar dari keteladanan ya keluarga Ibrahim alaihissalam dengan ujian yang maha berat, tapi karena tasdiknya yang betul, mereka tetap patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.